did it. Sally, I did. I did it. My God, you're fucking schizo. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabar kalian? Pantat udah digaruk? Oke, nice. Oke, jadi pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Triangle tahun 2009. Film yang disutradarai oleh Christopher Smith ini sebenarnya terkesan biasa dengan sinematografi dan musik yang ada. Dan bahkan penonton akan merasa film ini sama halnya dengan film thriller atau slasher pada umumnya, di mana si pembunuh akan menghabisi satu persatu karakter dan menyisahkan satu karakter saja yang masih hidup. Namun di pertengahan scene, Smith berhasil dengan cemerlang mematahkan hipotesis para penonton. Di pertengahan film kita akan dibuat terheran-heran dengan alurnya yang begitu rumit, bahkan hingga sampai ke ending film, sehingga membuat penonton tidak bisa tidur karena rasa penasaran. Namun karena saya sebagai admin Tanfan di sini dengan senang hati akan menjelaskan kepada kalian, makanya tonton sampai habis. Lanjut. Scene awal memperlihatkan seekor janda muda yang sedang bersiap-siap pergi ke suatu tempat bersama anaknya. Baik, saya akan memperkenalkan karakternya terlebih dahulu. Janda muda ini bernama Jess dan ini anaknya bernama Tommy. Si Tommy ini ternyata punya penyakit autisme. Si Jess yang tadi sedang buru-buru dibuat kesal dengan kelakuan anaknya ini. Saat ia sedang membersihkan tumpahan air, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya. Namun ketika Jess membuka pintu, tak ada orang di sana. Singkat cerita, ia pun segera mengemasi barang-barangnya dan siap untuk berangkat. Dan ternyata tempat yang ia tuju adalah dermaga. Ia ke sana untuk naik kapal bersama teman-temannya. Ini adalah Greg dan ini adalah Sally. Si Sally ini kemudian membawa temannya yang bernama Heather. Oh iya, yang satu lagi makhluk yang satu ini bernama Downey. Si Sally sendiri ingin menjodohkan Greg kepada si Heather karena si Greg sudah lama menjomblo dan hanya tinggal bersama Victor di kapal itu. Takutnya si Greg ngadu batang sama si Victor, makanya Sally nyodohin Greg dengan si Heather ini. Namun dari raut wajahnya, Greg tampak tidak begitu gembira. Mungkin dia udah nyaman kali ya ngadu batang dengan si Victor. Singkat cerita, Jess pun datang, namun yang aneh di sini ia tidak terlihat membawa anaknya. Si Greg kemudian bertanya kepada Jess tentang di mana anaknya ini. Namun Jess menjawab dia ada di sekolah. Padahal hari itu adalah hari Sabtu. Jadi kemana sebenarnya anaknya nanti akan terjawab. Singkat cerita, mereka pun akhirnya naik ke kapal itu dan siap untuk berlayar. Namun anehnya, angin yang tadinya kencang seketika hilang persis sama dengan teman kampret ketika ingin ditagih hutangnya. Bukannya malah bayar, malah hilang, anjay. You okay? Downey, want to... Wind's dropped out on us. It's not dropped, it's gone. This is crazy. Are we okay to get home if there's no wind? Yeah, we got an engine. It's not a problem. Is that normal? Mereka yang heran pun dibuat panik dengan adanya seonggok awan hitam lebat bagaikan awan awan cumulonimbus yang mengarah ke kapalnya. Mereka pun segera menelpon penjaga pantai. Namun di tengah-tengah komunikasi terdengar panggilan SOS dari seseorang wanita yang meminta tolong. It's darkening up pretty quick out here. Looks like an electrical storm. Over. Help me. Please help me. Killing everyone. Awan Columbus itu pun semakin dekat di kapal dan akhirnya membuat kapal itu pun terbalik dan tenggelam, sehingga mereka semua terombang-ambing di lautan. Namun karena satu temannya yang bernama Heather ini hanya bisa nange batu, sehingga ia pun hilang terseret oleh badai Columbus tadi.
okay. Singkat cerita, mereka yang terdampar di tengah laut itu tiba-tiba melihat seekor kapal yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun berteriak meminta pertolongan. Mereka juga melihat seseorang yang ada di atas kapal tersebut. Sampainya kapal itu di tempat mereka, mereka semua pun naik ke atas kapal itu. Namun, ada yang aneh. Jess merasa tak asing dengan tempat ini. Seolah-olah ia merasa dejavu atau dengan kata lain, ia merasa pernah ke sini sebelumnya. Apakah mungkin si Jess terkena Genjutsu Izanami milik Itachi sehingga ia merasa dejavu? Entahlah, hanya Aji Ahong yang tahu. Ah, dasar lu plagiat. Yeah, he's seen us. Jess. Hard. Yeah. See? Told you. Mereka semua pun segera menelusuri ruangan tersebut. Pada saat ia menelusuri ruangan itu, Victor dan Downey melihat sebuah foto yang tampaknya foto itu adalah foto lama. Di dalam foto itu terlihat kapal yang bernama Aeolus. Dan ternyata kapal yang ada di foto itu adalah kapal yang mereka naiki sekarang. Aeolus sendiri adalah dewa angin Yunani dan ayah dari Sisyphus. Ia dihukum oleh para dewa dengan mendorong batu ke atas gunung, karena ia mencurangi dewa kematian. Pada saat ia masih melihat foto itu, tiba-tiba terdengar seseorang yang sedang menjatuhkan sesuatu. Dan setelah ditelusuri, Victor menemukan sebuah kunci dan ternyata itu adalah milik Jess. Mengapa kunci Jess ada di sana? Si Sally pun mengungkapkan bahwa itu adalah heater yang masih hidup. Keep on moving, please. Whoever it was might want to come back for these. Let me see. Singkat cerita pun mereka semua berkumpul di ruangan makan dan terlihat banyak sekali makanan di sana. Jess yang ada di sana kemudian mencocokkan jam tangannya dengan jam yang ada di sana dan ternyata persis sama. Tak lama setelah itu Jess kemudian menoleh ke belakang dan melihat sekelebat bayangan yang langsung lari. Dengan cepat si Victor pun kemudian mengejar orang itu. Sally dan Greg pun mencoba menyusul si Victor dan si Jess mengatakan pada Greg bahwa ia telah mengalami dejavu, namun si Greg tidak mempercayainya. Mereka berdua pun singgah ke sebuah ruangan dan masuk di sana. Dua sejoli itu kemudian menemukan tulisan darah di kaca yang bertuliskan pergi ke teater. Entah siapa yang menulisnya. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Downey dan Sally yang juga sedang mencari orang misterius ini. Namun pada saat mereka mencari, mereka menemukan tetesan darah dan si Sally berspekulasi itu pasti heater. Ngapain sih heater mulu ini anjing? Mereka pun kemudian pergi ke ruangan teater. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan si Jess yang mencari Downey dan Sally ke ruangan makan tersebut. Namun mereka tidak ada di sana dan Jess juga melihat makanan yang tadi ada di sana juga sudah membusuk. Tak lama kemudian muncullah Victor yang sudah bersimbah darah dan sudah pasti darah yang Downey dan Sally tadi temui adalah darah dari si Victor ini. Tak ada angin, tak ada kentut, si Victor langsung menyerang Jess tanpa alasan. Jess yang kebingungan pun mencoba melawan dengan cara mencucuk lubang yang ada di belakang kepala si Victor. Anjing lu. Dan tak lama kemudian si Victor botak pun mati. Si Jess pun panik karena merasa telah membunuh Victor setelah ia cucuk-cucuk. Setelah ia cucuk-cucuk lubang yang ada di belakang kepala si Victor. Masih ngerasa ngilunya aja. Dan pada saat itu juga terdengar suara tembakan yang berasal dari ruangan teater. Jess pun segera berlari ke sana dan sudah melihat Greg yang tertembak oleh seseorang. Pada saat si Jess bertanya, si Sally langsung menyerang Jess dan mengatakan bahwa kaulah pembunuhnya. Namun karena si Jess yang memang merasa bukan dia yang membunuh langsung membantah. Tak lama kemudian datanglah pembunuh aslinya yang memakai topeng dan membawa senjata dan langsung menembak Sally. Aman tuh. Downey yang ada di sana pun tak luput dari tembakan si pembunuh sehingga Downey dan Sally pun ikut mati. Namun Jess berhasil kabur dari sana. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau sebagai alat pertahanan diri. Kemudian berencana kabur dari kapal itu menggunakan skoci kapal. Namun skoci kapal tidak ada di sana. Ia pun kemudian mencari cara lain untuk kabur. Dan tiba-tiba si pembunuh sudah ada di belakang dan memukul kepala Jess menggunakan senjata itu. Jess pun terjatuh dan hampir dibunuh oleh orang itu. Namun karena Jess adalah anak dari Jackie Chan sehingga ia bisa kabur dari sana. Ia pun segera mengambil kapak yang ada di kapal tersebut dan mencoba kembali melawan sosok misterius itu. Alhasil, ia berhasil memojokkan si sosok misterius itu. Namun, sesaat sebelum ia jatuh ke kapal itu, sosok itu mengatakan kepada si Jess untuk membunuh mereka semua. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa keluar.
Setelah sosok itu mengatakannya, Jess yang tak mengerti langsung menghajar sosok itu dan akhirnya sosok itu jatuh ke laut dan tamat. Wait, slow, nggak usah emosi, santuy. Itu yang bau pisau, tahan, film belum habis.